Sahabat Kusuma, perkenalkan, saya Bidan Geti Priskila dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kusuma Praja Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pijat bayi, Apa itu pijat bayi? Pijat bayi yaitu memberikan sebuah sentuhan kepada bayi dengan cara skin to skin atau kulit bersentuhan dengan kulit dan dapat memberikan manfaat kepada bayi maupun untuk ibu. Manfaat pijat bayi menurut penelitian Burney and Moise menyatakan pijat bayi dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan oksigen. Yang kedua, merangsang fungsi pencernaan. Yang ketiga, mencegah kolik atau kembung pada perut bayi. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Yang kelima, membuat bayi menjadi rileks dan nyaman. Yang keenam, membuat bayi tertidur lelap. Yang ketujuh, dapat mengurangi kerewelan pada bayi. Dan yang kedelapan, tentunya dapat membangun atau memperkuat hubungan antara ibu dan bayi. Waktu yang pas untuk memijat bayi kapan sih? Nah, pertama, pijat bayi harus dilakukan pada pagi hari sebelum bayi dimandikan maupun malam hari sebelum bayi tertidur. Yang kedua, pemijatan dapat dilakukan atau diberikan 2 hari sekali. Yang ketiga, pijat bayi dapat dilakukan segera setelah bayi lahir sampai bayi berusia 1 tahun. Nah, bunda-bunda, ini ada syarat yang diperbolehkan pada saat pijat bayi. Yang pertama, pastikan bayi dalam keadaan sehat. Artinya, bayi tidak sakit, demam, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan bayi tidak dalam keadaan lapar. Yang ketiga, pastikan bayi sudah diberi makan atau minum lebih dari 1 jam sebelum tindakan pijat bayi dilakukan. Yang keempat, persiapkan suasana yang tenang, tidak bising sehingga dapat memberi kenyamanan dan relaksasi pada bayi. Yang kelima, saat melakukan pijat bayi, kita buka pakaian bayi atau bayi dalam keadaan telanjang dan jangan lupa menggunakan baby oil sebagai pelumas. Bunda-bunda, saat melakukan pijat bayi, bunda-bunda harus tetap memperhatikan yang pertama, atur posisi nyaman. Nah, karena dengan posisi yang nyaman akan dapat membantu kita, mempermudahkan kita dalam memberikan stimulasi pijatan pada bayi. Yang kedua, berikan komunikasi dengan bayi, ajak bayi berbicara, dan kita perhatikan respon apa yang bayi berikan kepada kita. Yang ketiga, tatap mata bayi. Nah, dengan kita memberikan tatapan kepada bayi, bayi merasa dirinya diperhatikan dan bayi merasa nyaman. Yang keempat, saat melakukan pijatan pada bayi, berikan sentuhan atau tekanan yang lembut saja. Yang kelima, ketika bayi rewel, lebih baik tindakan pijat bayi dihentikan terlebih dahulu. Nanti setelah bayi tenang, baru kita lanjutkan kembali untuk melakukan pemijatan pada bayi. Nah, cara pemijatan untuk berbagai kelompok umur, yang pertama ada umur 0 sampai 1 bulan, disarankan diberikan gerakan hanya usapan-usapan halus tanpa adanya tekanan. Yang kedua, umur 1 sampai 3 bulan diberikan gerakan halus dan sedikit tekanan ringan saja. Yang ketiga, umur 3 sampai 12 bulan diberikan sentuhan dengan sedikit penambahan tekanan dan waktu yang meningkat. Yang selanjutnya, pemijatan pada bayi dilakukan tidak boleh dari 15 menit ya bunda. Saat kita melakukan pijat bayi, kita boleh menggunakan skin to skin, artinya tidak menggunakan sarung tangan. Tetapi karena pada saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID, untuk mengantisipasi bayi kita boleh menggunakan handscoon. Jangan lupa untuk memakaikan alat pelumas, baby oil, dan oil lainnya. Pertama, kita melakukan pemijatan pada kaki bayi. Lakukan dari tumit sampai ke ujung jari bayi. Setelah itu kita lakukan kembali. Nah, selanjutnya lakukan teknik memerah.
Jika sudah, kita lakukan di kaki sebelah dengan teknik yang sama. Selanjutnya kita ke bagian perut. Kita usap perut seperti mengayuh. Lalu dengan teknik I love you, tarik ke bawah, lalu dari atas menyamping turun ke bawah, dari bawah lingkaran setengah. Nah, jadi ini teknik disebut teknik I love you. Setelah itu kita ke bagian dada. Dengan teknik ini disebut teknik kupu-kupu. Jika sudah, kita lanjutkan pada bagian tangan. Kita lakukan pemijatan pada telapak tangan bayi. Selanjutnya, kita lakukan teknik memerah lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan di tangan sebelahnya dengan teknik yang sama. Nah, setelah itu kita ke bagian wajah bayi. Pertama, kita bisa memberikan usapan lembut pada dahi bayi. Dan usapan lembut di atas alis bayi. Sampai ke pangkal telinga. Setelah itu kita lakukan pemijatan di bawah mata atau di dekat hidung. Kemudian kita melakukan teknik seperti bayi tersenyum. Dan usapan dari dagu sampai ke pangkal telinga. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian punggung bayi. Kita lakukan teknik mengusap seperti nyetrika, maju mundur. Selanjutnya kita usap dari atas sampai ke ujung kaki. Kita juga bisa mijat bagian bokong bayi seperti ini sampai ke atas. Turun lagi.
Nah, jika sudah, kita atur posisi bayi kembali. Kita lakukan gerakan rileks, pusap dari ujung kepala sampai tangan, sampai ke ujung kaki. Dilakukan 2-3 kali berulang. Setelah seperti ini, tindakan sudah selesai. Lalu kita bersihkan bayi, bisa mandikan bayi atau kita bersihkan dengan cara memberi atau mensibin bayi. Sekian yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, bunda-bunda, sekian yang dapat saya berikan melalui materi dan praktek. Semoga video ini dapat membantu bunda-bunda untuk memberikan pijatan kepada bayi. Karena pijatan bayi sangat banyak manfaatnya ya bun. Bisa menambah imun bayi menjadi kebal dan tentunya untuk pertumbuhan perkembangan pada bayi. Jika bunda-bunda mau memijat bayi atau bisa berkonsultasi langsung pada kami di Rumah Sakit Ibu dan Anak Suma Praja Semarang. Kami akan melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kerelaan hati. Terima kasih.